Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran siswa pada pagi hari ini. Nanti kalau Pak absen, namanya disebut mengucapkan hadir. Ya, kita mulai. Amanda. Hadir, Pak. Dwi. Hadir, Pak. Mesya. Hadir, Pak. Rika. Nah, kelas 5 hari ini pada hadir semua. Berarti kelas 5 itu diberi kesehatan oleh Dwi. Pimpin doanya terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Rabbi Isra'li sadri wa yassir li Warzuqni fahman. Amin. Wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak persilakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat. Hari ini kelas 5 kita akan belajar tema 1, subtema 1. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Jadi kita hari ini akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita itu siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan dan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu siswa dapat menyebutkan ide pokok pada suatu paragraf. Yang ketiga, itu siswa dapat mengartikan arti dari ide pokok dan cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Nah, sekarang kelas 5 di papan tulis itu kita akan ada teks organ gerak pada manusia dan hewan. Organ gerak pada manusia dan hewan. Coba Pika dibaca paragraf 1, Pika. Salah satu ciri dari sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, stop ya. Paragraf 1 tadi sudah dibaca oleh teman kita Pika. Jadi di paragraf 1 tadi itu ada pengertian dari gerak. Itu apa gerak katanya tadi? Gerak diartikan Berpindah tempat atau perubahan perubahan posisi. Itu gerak namanya. Misalnya Pak dari sini bergerak ke sini, berarti Pak sudah berpindah posisi karena Pak bergerak. Misalnya nanti pulang sekolah, Jessica pulang ke rumahnya, dari sekolah ke rumahnya, berarti Jessica bergerak. Berarti Jessica berubah posisi. Itu yang disebut dengan gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah tulang. Yang kedua adalah otot. Tulang itu disebut dengan gerak pasif. Artinya apa gerak pasif? Karena tidak dapat bergerak
sendiri. Itu tulang. Tulang itu disebut dengan gerak pasif katanya. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Sedangkan otot itu disebut dengan gerak aktif kelas 5. Karena dia memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi di otot kita itu ada yang namanya senyawa kimia, sehingga dia bisa menggerakkan tuh. Kita sudah belajar tentang dua macam organ gerak pada manusia. Itu yang pertama tadi ada tulang, yang kedua adalah otot. Tulang itu disebut dengan gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan gerak aktif tadi. Nah, kedua alat gerak tersebut itu kelas 5 itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu untuk berjalan. Alat gerak tersebut digunakan untuk berjalan. Misalnya manusia berjalan pakai kaki. Kalau hewan misalnya kambing itu bergerak dengan menggunakan empat kaki. 2 kaki di belakang, 2 kaki di depan. Fungsi yang selanjutnya kelas 5 itu untuk memegang. Jadi fungsi alat gerak pada organ gerak manusia dan hewan itu yang selanjutnya adalah untuk memegang. Memegang misalnya, biasanya memegang pakai tangan. Misalnya ini tangan Pak memegang spidol. Kalau hewan ada tangannya. Misalnya monyet, dia mengambil buah pakai tangannya. Yang selanjutnya kelas 5 itu fungsinya untuk menggali. Maksudnya menggali apa? Untuk menggali tanah. Apa yang biasanya, hewan apa yang biasanya menggali tanah? Misalnya babi hutan, sering dia menggali tanah di hutan. Nah, fungsi alat gerak selanjutnya kelas 5 itu adalah untuk berenang. Jadi biasanya ikan berenang itu menggunakan alat geraknya. Tentang alat gerak tadi sudah paham. Sekarang kelas 5 kita itu menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Misal, ide pokok itu apa arti dari ide pokok? Ada yang tahu dengan ide pokok? Inti atau permasalahan suatu teks. Juga sering disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Disuruh menentukan ide pokok, kita membaca paragraf satu demi satu. Misalnya paragraf 1 kita baca, kita cari permasalahannya terlebih dahulu. Paragraf 2 misalnya. Yang kedua, cara menentukan ide pokok itu, ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya berawal dari paragraf. Biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, itu cara menentukan ide pokok tadi. Pertama, kita harus membacanya terlebih dahulu satu demi satu setiap paragraf. Yang kedua, itu mencari kalimat utamanya. Ayo baca Dwi, paragraf 1 Dwi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum dia tubuhnya. Nah, jadi itu paragraf 1 itu sudah dibaca oleh Dwi. Bagaimana cara kita menentukan ide pokoknya tadi? Kita
mencari permasalahan yang ada di situ. Kira-kira apa ide pokok paragraf 1? Siapa yang tahu? Ayo kelas 5. Hah? Jadi ide pokok paragraf 1 kelas 5 itu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ada kan di ini? Ada di mana dia? Di awal apa di akhir paragraf atau di tengah paragraf? Di awal. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Itu ide pokok dari paragraf 1. Biasanya setiap aku selesai mendapatkan ide pokok paragraf itu ada kalimat pengembangnya. Kalimat pengembangnya itu ada di setelah titik dia. Misalnya ini paragraf 1. Ide pokoknya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau keseluruhan. Itu yang disebut dengan pengembang. Jessica, apa ide pokok paragraf 1 tadi, Jessica? Ciri-ciri dari manusia memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Ayo, itu sudah dibaca oleh Amanda. Ide pokok paragraf 2. Itu apa ide pokoknya kelas 5? Kira-kira? Gerak yang menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Betul? Kurang tepat. Paragraf 2 itu ide pokoknya ada di awal paragraf juga. Itu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu ide pokok paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya apa? Kalimat pengembangnya Organ gerak nah, bagus. Nah, itu kalimat pengembangnya. Kalau ide pokoknya tadi ada di awal paragraf kelas 5. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu ide pokok paragraf 2. Nah, sekarang kita menentukan ide pokok paragraf 3. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Nah, ide pokok pada organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Itu ide pokok dari paragraf 3. Ayo kita lanjut kelas 5. Kita tadi sudah belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Kira-kira kelas 5 ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Nah, apa Jessica? Bagaimana cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf? Nah, pertanyaan teman kita itu bagaimana katanya cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Tadi sudah dijelaskan. Ada di penjelasan tadi. Cara menentukannya tadi bagaimana, Amanda? Kira-kira? Itu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Jadi kalau kita menentukan paragraf 1, ide pokok paragraf 1 misalnya kelas 5, kita baca dengan teliti. Apa dari inti permasalahan pada paragraf tersebut. Nah, biasanya cara menentukan ide pokok paragraf itu biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut mengerjakan tugas. Dijawab di sinilah kelas 5. Pertama kamu baca dulu ini, terus jawab soalnya, ya.
Apa yang dimaksud dengan gerak? Jawab di situ lah anaknya. Nah sekarang silakan dikerjakan lembar RKPD-nya. Itu ada soal 1 sampai 5 dengan membaca teks yang ada di atas. Tepuk semangat.